Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pak Ratno sudah lebih dari 20 tahun mengabdikan diri sebagai sopir ambulans. Di usianya yang hampir menginjak 60 tahun, ia masih tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Rambutnya sudah mulai memutih, kerutan di wajahnya semakin tampak jelas, tetapi tubuhnya masih tegap dan bertenaga. Di antara para petugas medis dan sopir ambulans lainnya, Pak Ratno terkenal sebagai orang yang tenang dan tidak mudah takut. Tak terhitung sudah berapa kali ia mengangkut pasien dalam kondisi sekarat, korban kecelakaan yang mengenaskan, hingga jenazah yang harus segera dibawa ke rumah duka. Beberapa rekan kerjanya seringkali merasa ngeri melihat kondisi korban yang mereka bawa, tetapi Pak Ratno tetap tenang, seakan semua itu sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Rumah sakit tempatnya bekerja adalah sebuah rumah sakit tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Bangunannya masih memiliki arsitektur kuno, dengan lorong-lorong panjang yang diterangi lampu redup. Banyak orang percaya bahwa rumah sakit ini menyimpan berbagai kisah mistis. Tidak sedikit perawat dan dokter yang mengaku pernah melihat penampakan di lorong-lorong rumah sakit, terutama di ruang jenazah dan unit gawat darurat. Pak Ratno sendiri tidak terlalu memikirkan hal-hal semacam itu. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan. Selama lebih dari 2 dekade, ia sudah terbiasa dengan cerita-cerita seram yang beredar. Ia sendiri beberapa kali mengalami kejadian aneh, seperti suara tangisan tanpa sumber, bayangan yang melintas di kaca ambulans, atau suara langkah kaki di tengah malam. Namun, semua itu tidak membuatnya gentar. Ia selalu berpikir logis. Mungkin itu hanya halusinasi atau kebetulan semata. Saat itu pukul 1 dini hari ketika Pak Ratno sedang duduk di ruang istirahat sopir ambulans, menikmati secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Di luar, hujan baru saja reda, menyisakan jalanan yang basah dan udara yang lembab. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara telepon darurat tiba-tiba berdering, memecah keheningan. Pak Ratno meletakkan cangkirnya dan segera mengangkat telepon. Pak Ratno, ada jenazah yang harus segera diantar ke rumah duka. Suara seorang perawat terdengar dari seberang telepon. Korban kecelakaan di Jalan Raya Timur, seorang wanita muda. Keluarga sudah menunggu. Pak Ratno mengangguk, meskipun lawan bicaranya tidak bisa melihatnya. Baik, saya segera ke sana. Ia segera mengenakan jaket dan bergegas menuju ambulans. Udara dingin menusuk kulitnya ketika ia melangkah keluar. Rumah sakit tampak lengang. Hanya ada beberapa petugas medis yang berlalu lalang dengan wajah letih. Sesampainya di ruang jenazah, ia melihat 2 petugas sudah bersiap untuk mengangkat sebuah tandu berisi kantong jenazah berwarna hitam. Aroma khas formalin bercampur bau anyir samar tercium di udara. "Siapa korbannya?" tanya Pak Ratno sambil membantu menaikkan jenazah ke dalam ambulans. Seorang wanita muda, sekitar 20 tahunan. Kecelakaan tunggal, motornya menabrak pohon besar di dekat tikungan Jalan Raya Timur, jawab salah satu petugas. Katanya, tubuhnya sempat terpental beberapa meter sebelum akhirnya meninggal di tempat. Pak Ratno hanya mengangguk. Ia sudah terlalu sering mendengar kisah serupa. Setelah memastikan jenazah terikat aman, ia menutup pintu belakang ambulans dan masuk ke kursi kemudi. Perjalanan kali ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 menit ke rumah duka di pinggiran kota. Ia menyalakan mesin, lalu dengan tenang melajukan ambulans keluar dari area rumah sakit. Di luar, jalanan masih basah akibat hujan, membuat aspal tampak berkilauan diterpa lampu jalan yang remang-remang. Hanya ada sedikit kendaraan yang melintas. Di dalam ambulans, hanya terdengar suara mesin dan sesekali suara gesekan ban dengan aspal basah. Pak Ratno mencoba tetap fokus pada jalan. Namun, di sudut matanya, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di kaca spion tengah. Dengan cepat ia melirik, tetapi tidak melihat apapun. Hanya kain putih yang menyelimuti jenazah di belakangnya. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi pikirannya. Beberapa menit kemudian, udara di dalam ambulans terasa lebih dingin. Pak Ratno melirik ke panel suhu, tetapi AC dalam keadaan mati.
Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara seperti gesekan halus terdengar dari belakang. Seolah-olah ada seseorang yang menggerakkan sesuatu di dalam ambulans. Pak Ratno menelan ludahnya. Ia menatap spion sekali lagi, tetapi kali ini, matanya membelalak. Di balik kain putih yang menutupi jenazah, ia melihat ada sesuatu yang bergerak samar. Seperti tarikan napas. Atau mungkin hanya bayangannya sendiri? Ia menggenggam setir lebih erat. Tenang, Ratno. Jangan pikir yang aneh-aneh. Gumamnya pada diri sendiri. Ia berusaha tetap tenang, tetapi perasaan was-was semakin kuat. Malam ini terasa lebih panjang daripada biasanya. Tanpa sadar, ia mempercepat laju ambulans, berharap segera sampai di tujuan. Namun, perjalanannya baru saja dimulai, dan ia belum tahu bahwa malam ini akan menjadi malam paling menyeramkan dalam hidupnya. Ambulans melaju perlahan di jalan yang basah setelah hujan. Malam itu begitu sunyi, seakan dunia telah tertidur. Hanya ada sesekali suara serangga malam yang terdengar samar. Pak Ratno mengemudikan ambulans dengan tenang, meskipun ada sesuatu yang terasa berbeda malam ini. Perjalanan menuju rumah duka tidak terlalu jauh, tetapi rutenya melewati daerah yang cukup terpencil. Jalanan di pinggiran kota ini tidak memiliki banyak penerangan, hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala redup. Di beberapa bagian, kabut tipis mulai menyelimuti, membuat suasana semakin mencekam. Pak Ratno sudah terbiasa mengemudi di kondisi seperti ini. Namun, kali ini ada sesuatu yang mengganggunya. Sejak awal perjalanan, udara di dalam ambulans terasa lebih dingin dari biasanya. Ia sudah memastikan AC dalam keadaan mati, tetapi entah mengapa hawa dingin tetap menyelimutinya. Ah, mungkin karena hujan tadi, gumamnya pelan, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh yang mulai mengganggu. Ia mencoba memusatkan perhatian ke jalan, tetapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Setelah menempuh sekitar 10 menit perjalanan, Pak Ratno mulai mendengar sesuatu. Awalnya, suara itu terdengar sangat pelan, seperti desiran angin yang menyelinap melalui celah jendela. Namun, semakin lama, suara itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Sebuah bisikan. "Pak, tolong." Pak Ratno merasakan bulu kuduknya meremang. Tangannya yang memegang setir terasa sedikit berkeringat. Ia mencoba tetap fokus, tetapi suara itu semakin jelas. "Pak, tolong saya." Ia melirik ke kaca spion tengah. Jantungnya berdetak lebih kencang saat melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di dalam kabin belakang ambulans, di tempat jenazah terbaring, ada bayangan samar. Seperti sesosok manusia yang duduk dengan kepala tertunduk. Pak Ratno berkedip beberapa kali, mencoba memastikan bahwa itu hanya ilusi matanya. Ia mengalihkan pandangan ke jalan di depannya, lalu kembali melihat ke spion. Bayangan itu sudah tidak ada. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Sudah biasa, Ratno. Ini cuma permainan pikiran," bisiknya pada diri sendiri. Namun, hatinya mengatakan bahwa malam ini tidak akan berjalan seperti biasa. Beberapa menit kemudian, sesuatu yang lebih mengganggu terjadi. Aroma anyir tiba-tiba memenuhi kabin ambulans. Pak Ratno mengernyitkan dahi. Bau darah yang menyengat ini terlalu kuat, bahkan lebih pekat dari aroma formalin yang biasanya ada di dalam ambulans. Ia melirik ke belakang sekali lagi. Jenazah itu masih terbaring diam di atas tandu, terbungkus kain putih. Tidak ada yang berubah. Namun, Pak Ratno tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bau itu terasa semakin menusuk, membuat perutnya sedikit mual. Ia mencoba membuka jendela agar udara segar bisa masuk, tetapi anehnya, bau itu tetap bertahan di dalam ambulans. Seketika, ia merasakan hawa di sekitarnya semakin dingin. Punggungnya mulai berkeringat meskipun udara di dalam kendaraan begitu menusuk. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ini hanya perasaannya? Atau memang ada sesuatu yang ikut bersamanya malam ini? Pak Ratno berusaha menepis ketakutannya dan terus melaju. Namun, ketika ia kembali melirik ke spion tengah, matanya membelalak. Kain putih yang menutupi jenazah itu terlihat bergerak.
Seperti ada sesuatu di bawahnya yang perlahan bangkit. Nafas Pak Ratno tercekat. Ia tidak bisa berpaling dari bayangan mengerikan yang terlihat di kaca spion. Tiba-tiba, kain itu bergeser sedikit, memperlihatkan sejumput rambut panjang yang terurai keluar dari dalamnya. Pak Ratno tersentak dan dengan refleks menginjak rem mendadak. Ambulans berhenti mendadak di tengah jalan yang gelap dan sepi. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir logis. Mungkin kain itu hanya bergeser karena jalan yang bergelombang, katanya dalam hati. Namun, bagaimana dengan suara bisikan tadi? Dan bau anyir yang masih memenuhi kabin? Pak Ratno mencoba memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Matanya menatap lekat ke tandu tempat jenazah itu terbaring. Hening, tidak ada yang bergerak. Kain putih itu masih menutupi jenazah dengan rapi. Namun, sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa ada yang salah. Tangannya sedikit gemetar saat ia menginjak pedal gas dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun, ketenangannya hanya bertahan sebentar. Karena kali ini, ia tidak hanya melihat bayangan di spion. Ia juga mendengar suara napas, tepat di belakangnya. Jalanan masih sepi ketika ambulans terus melaju melewati jalan berkelok yang dikelilingi pepohonan besar. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang Pak Ratno semakin terbatas. Ia menghela napas panjang, berusaha mengusir perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya sejak awal perjalanan. Bau anyir yang tadi sempat memenuhi kabin kini perlahan menghilang, tetapi hawa dingin masih menyelimuti seisi mobil. Ia melirik ke spion tengah beberapa kali, memastikan tidak ada hal aneh lagi. Namun, kejadian tadi, kain putih yang bergerak sendiri dan bayangan samar di dalam ambulans, masih terus terngiang di benaknya. Pak Ratno mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus ke jalan. Matanya terus menatap lurus ke depan, mengabaikan rasa takut yang mulai menyusup ke dalam hatinya. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat ambulans melewati sebuah tikungan tajam, Pak Ratno melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang wanita. Ia mengenakan gaun putih panjang yang tampak kusam, rambutnya panjang tergerai, dan wajahnya tertunduk. Yang membuat Pak Ratno merinding adalah lokasi wanita itu berdiri. Tidak ada rumah, warung, atau bangunan lain di sekitar sana. Jalan ini berada di tengah hutan kecil, jauh dari pemukiman warga. Pak Ratno mengerutkan kening. Siapa wanita itu? Apa yang ia lakukan di tempat seperti ini? Di tengah malam buta? Ia sedikit memperlambat laju ambulans saat semakin mendekat. Wanita itu kemudian mengangkat tangannya, melambaikan tangan seperti meminta tumpangan. Pak Ratno langsung merasa ada yang tidak beres. Naluri dan pengalaman bertahun-tahun sebagai sopir ambulans memberitahunya untuk tidak berhenti. Ia menelan ludah dan menguatkan hatinya. Tanpa memperlambat lebih jauh, ia terus menginjak pedal gas dan melajukan ambulans melewati wanita itu. Sesaat, ia melirik melalui kaca spion samping. Wanita itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi kini kepalanya sedikit mendongak, dan matanya menatap langsung ke arah Pak Ratno. Pak Ratno berusaha mengatur napasnya yang kini mulai tak beraturan. Namun, baru beberapa detik setelah ia melewati wanita itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari kaca spion tengah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wanita yang tadi berdiri di pinggir jalan, kini duduk di kursi belakang ambulans. Jantung Pak Ratno serasa berhenti berdetak. Ia nyaris menginjak rem, tetapi akal sehatnya melarang. Tubuhnya mendadak terasa dingin, sementara tangannya mulai gemetar memegang setir. Wanita itu duduk diam, wajahnya masih tertunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Pak Ratno mengerjap beberapa kali, berharap ini hanya halusinasi. Namun, sosok itu tetap ada di sana. Ia mencoba mengusir ketakutannya dan tetap mengemudi. "Jangan panik, Ratno, jangan panik," gumamnya pada diri sendiri. Namun, rasa takutnya semakin menjadi-jadi saat ia mendengar suara lirih dari belakang. Suara wanita itu pelan, tetapi jelas. "Pak, kenapa tidak berhenti?"
Suara itu begitu dingin, nyaris tanpa emosi. Pak Ratno tak berani menjawab. Tangannya semakin erat menggenggam setir, berusaha untuk tetap fokus. Namun, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. "Pak, kenapa tidak berhenti?" Pak Ratno meneguhkan hatinya. Ia tidak boleh terpengaruh. Dengan suara gemetar, ia membaca doa dalam hati. Mulutnya bergerak pelan, melafalkan ayat-ayat yang ia hafal. Namun, hawa di dalam ambulans semakin dingin. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Dengan sangat perlahan, ia melirik kembali ke spion tengah. Wanita itu kini mulai bergerak. Tangannya yang pucat merayap perlahan ke kain putih yang menutupi jenazah di tandu. Pak Ratno menahan napas. Wanita itu kemudian mulai menarik kain putih tersebut, seolah ingin melihat wajah jenazah yang ada di dalamnya. Entah dari mana keberaniannya muncul, Pak Ratno langsung meraih radio komunikasi di dashboard ambulans dan menyalakannya. "Sini UGD, saya Ratno. Apakah ada yang bisa mendengar?" Suaranya sedikit bergetar, tetapi ia tetap mencoba berbicara sejelas mungkin. "Hening." Tidak ada respons. Ia mencoba lagi. "Ini ambulans dari rumah sakit. Saya dalam perjalanan ke rumah duka. Ada gangguan, mohon respons." Masih tidak ada jawaban. Namun, tiba-tiba, suara berisik terdengar dari radio. Pak Ratno menegang. Suara itu seperti bisikan. Suaranya pelan, tetapi jelas. "Pak, kenapa tidak berhenti?" Suara wanita itu kini terdengar dari radio. Pak Ratno langsung mematikan radio dan menekan pedal gas lebih dalam. Ia harus segera keluar dari jalan ini. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wanita itu kini berdiri di belakang kursi sopir. Tepat di belakangnya, Pak Ratno bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Suara itu terdengar lagi, kini begitu dekat. "Pak, kenapa tidak berhenti?" Pak Ratno tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia memejamkan mata sejenak dan berteriak dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku." Saat ia membuka mata lagi dan memberanikan diri menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Pak Ratno menarik napas panjang, berusaha mengembalikan kesadarannya. Tangannya masih gemetar, tetapi ia tetap berusaha mengendalikan kemudi. Ambulans terus melaju di jalan gelap itu, meninggalkan kejadian mengerikan yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Namun, ia tahu, teror ini belum berakhir. Pak Ratno terus melajukan ambulans dengan kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya. Ia sudah tidak peduli dengan jalanan yang gelap, kabut tebal yang menghalangi pandangan, atau kondisi aspal yang licin akibat hujan sebelumnya. Yang ia inginkan hanyalah segera sampai ke rumah duka dan menyelesaikan tugasnya. Namun, meskipun wanita misterius tadi sudah menghilang, Pak Ratno masih merasa ada sesuatu yang aneh di dalam ambulans. Udara di dalam kabin masih terasa dingin. Terlalu dingin untuk sebuah malam yang seharusnya hangat setelah hujan. Jantungnya masih berdetak kencang. Ia mencoba mengatur napasnya, berusaha menenangkan diri. Namun, seketika ia sadar bahwa malam ini masih belum berakhir, dan kejadian paling menyeramkan baru saja dimulai. Tanpa peringatan, suara statis terdengar dari radio ambulans. "KRRHZZ, KRRHZZ." Pak Ratno melirik radio dengan dahi mengernyit. Ia tidak menyentuh tombol komunikasi sejak tadi. Bahkan, ia yakin bahwa radio itu sudah ia matikan setelah suara wanita tadi terdengar dari sana. Namun kini, radio itu menyala sendiri. Suara statis yang awalnya hanya dengungan samar perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Dari dalam speaker, terdengar suara tangisan pelan. Tangisan seorang wanita. Pak Ratno merasakan tengkuknya meremang. Tangisan itu semakin lama semakin jelas. Suaranya lirih, penuh kesedihan, bercampur dengan isakan kecil. Seakan ada seseorang yang benar-benar menangis di dalam ambulans. Namun, tiba-tiba, tangisan itu berubah menjadi suara tawa. Tawa yang serak, aneh, dan menyeramkan. Pak Ratno merinding. Tawa itu bukan tawa biasa.
Suaranya terdengar seperti berasal dari seseorang yang tidak waras. Seakan ada seseorang yang tertawa di antara tangisan, seperti menikmati kesedihan yang dialaminya sendiri. Ia buru-buru meraih radio dan mematikannya. Hening. Hanya suara mesin ambulans dan deru napas Pak Ratno yang kini terdengar. Namun, sebelum ia bisa bernapas lega, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tiba-tiba, Pak Ratno merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Tangan yang dingin. Dingin seperti es. Pak Ratno langsung kaku di tempatnya. Seluruh tubuhnya menegang. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia ingin menoleh. Ingin memastikan apa yang ada di belakangnya. Namun, instingnya melarang. Ia tahu, jika ia menoleh, maka sesuatu yang mengerikan akan ia lihat. Tangan itu masih ada di bahunya. Jari-jari kurus dan dingin itu menggenggamnya dengan lembut, seakan mencoba menarik perhatiannya. Pak Ratno merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha berpikir jernih. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Tangannya masih erat menggenggam setir. Napasnya mulai memburu. Namun, ketakutannya semakin memuncak ketika tangan itu perlahan-lahan bergerak ke lehernya. Seperti ingin mencengkeram atau membelai. Pak Ratno langsung membaca doa dalam hati secepat mungkin. Ia berusaha tetap fokus pada jalan, meskipun tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. Tangan itu tiba-tiba menghilang. Namun, sebelum ia bisa merasa lega, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Pak Ratno kembali melirik ke spion tengah dengan perasaan was-was. Dan saat itulah ia melihatnya. Jenazah di belakangnya bergerak sendiri. Kain putih yang menutupi tubuh jenazah itu perlahan bergetar. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mulai bangun. Pak Ratno membelalakan mata. Kain itu bergeser sedikit demi sedikit. Dan kemudian, perlahan-lahan, sebuah tangan pucat keluar dari balik kain itu. Tangan yang tampak kaku, tetapi bergerak perlahan. Seperti sedang merangkak keluar dari dalam tandu. Pak Ratno tercekat. Ia tidak sanggup lagi bernapas dengan normal. Tangannya mencengkeram setir erat-erat, sementara kakinya mulai gemetar di atas pedal gas. Jenazah itu kini benar-benar bergerak. Tangan pucatnya perlahan merayap ke pinggir tandu. Dan kemudian, kain putih itu jatuh ke samping, memperlihatkan wajah jenazah yang kini terbuka. Wajah seorang wanita muda dengan mata yang terbuka lebar dan menatap langsung ke arah Pak Ratno. Pak Ratno tidak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak, "Astagfirullah." Tanpa pikir panjang, Pak Ratno langsung menekan pedal gas sedalam mungkin. Ambulans melesat di jalanan sepi itu, melewati tikungan tajam dengan kecepatan tinggi. Ia tidak peduli lagi. Yang ia inginkan hanyalah keluar dari tempat ini secepat mungkin. Namun, tiba-tiba, brak, ambulans tersentak keras. Mesin tiba-tiba mati, membuat kendaraan itu berhenti di tengah jalan dengan suara decitan ban yang memekakan telinga. Lampu di dalam ambulans berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam. Kini, Pak Ratno terjebak dalam kegelapan total. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia mencoba menyalakan kembali mesin. Namun, kuncinya tidak bisa diputar. Ambulans benar-benar mati. Pak Ratno merasakan kepanikannya mencapai puncak. Ia tahu ia sedang sendirian. Atau lebih tepatnya, seharusnya ia sendirian. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Dan kemudian, terdengar suara pelan dari belakang. Suara seorang wanita. "Pak, kenapa tidak berhenti?" Pak Ratno masih duduk di kursi kemudi dengan tubuh kaku dan napas memburu. Kegelapan total menyelimuti ambulans setelah mesin tiba-tiba mati. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada cahaya dari lampu jalan, hanya kesunyian yang terasa semakin mencekam. Tangannya gemetar saat mencoba meraih kunci kontak. Dengan gerakan cepat, ia memutar kunci dan mencoba menyalakan mesin kembali. Klik, klik, klik. Mesin ambulans hanya mengeluarkan suara kering, tetapi tidak mau menyala. Pak Ratno merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba lagi. Klik, klik,
klik. Tetap tidak ada respons. Sial, apa yang terjadi dengan mobil ini? Ia baru saja akan mencoba sekali lagi ketika sebuah suara terdengar dari belakang. Tok, tok, tok. Suara ketukan keras dari dalam peti jenazah. Pak Ratno langsung tersentak. Jantungnya serasa mau meloncat keluar dari dadanya. Ia menoleh perlahan, menatap bagian belakang ambulans melalui kaca spion tengah. Tok, tok, tok. Suara itu semakin kencang, seolah-olah ada seseorang di dalam peti yang ingin keluar. Pak Ratno menelan ludahnya dengan susah payah. Ini tidak mungkin. Ini seharusnya tidak terjadi. Jenazah tidak mungkin bergerak. Itu hanya tubuh tanpa nyawa, bukan? Namun, suara ketukan itu terus berlanjut, semakin cepat dan semakin kuat. Tok, 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 tok. Ambulans bergetar sedikit, seolah-olah sesuatu di dalamnya sedang meronta. Pak Ratno mencoba mengusir rasa takutnya dan mulai membaca doa. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan ayat-ayat yang diingatnya sejak kecil. Namun, bukannya berhenti, suara ketukan itu justru semakin menggila. Brak, brak, brak. Kini bukan hanya ketukan, tetapi hantaman keras dari dalam peti. Pak Ratno mencengkeram setir erat-erat. Tubuhnya mulai bergetar. Lalu, hening. Ketukan itu tiba-tiba berhenti. Ambulans kembali sunyi. Pak Ratno menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Krek! Suara seretan pelan terdengar dari dalam ambulans. Dengan sangat perlahan, kain putih yang menutupi jenazah mulai bergeser sendiri. Pak Ratno membelalakan mata. Perlahan, sesuatu dari dalam peti mulai muncul. Sebuah tangan pucat, dengan kuku panjang dan kotor, menyelinap keluar dari sela-sela peti. Tangan itu bergerak pelan, merayap ke tepi peti seperti sedang mencari pegangan. Pak Ratno merasakan nyawanya hampir lepas dari tubuhnya. Tangannya refleks kembali ke kunci kontak, mencoba menyalakan mesin sekali lagi. Klik, klik, klik. Sial, ambulans tetap tidak mau menyala. Dan saat ia kembali melirik ke spion, sosok wanita itu kini berdiri di samping jendela ambulans. Wanita itu berdiri diam, hanya berjarak beberapa senti dari kaca jendela ambulans. Matanya kosong, hanya lubang hitam pekat yang menatap Pak Ratno tanpa berkedip. Kulitnya pucat kehijauan, dengan urat-urat kebiruan yang tampak jelas di bawah cahaya bulan yang redup. Rambutnya yang basah menempel di wajahnya, sementara bibirnya sedikit terbuka, seperti hendak mengatakan sesuatu. Pak Ratno tercekat. Ia ingin mengalihkan pandangannya, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Wanita itu mulai mengangkat tangannya perlahan, menyentuhkan jari-jarinya ke kaca jendela ambulans. Jari-jari kurusnya menyeret ke bawah, meninggalkan bekas basah di kaca. Dan saat ia mulai tersenyum, Pak Ratno tersentak dari keterkejutannya. Dengan gerakan panik, ia kembali memutar kunci kontak. Klik, klik, vroom. Mesin ambulans akhirnya menyala. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung menginjak pedal gas dan melajukan kendaraan secepat mungkin. Wanita itu menghilang dalam kegelapan di belakangnya. Namun, meskipun ia telah meninggalkan tempat itu, Pak Ratno tahu, teror ini masih belum berakhir. Pak Ratno terus memacu ambulans, tidak peduli dengan kecepatan atau kondisi jalanan yang gelap. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah duka dan menyerahkan jenazah ini kepada keluarga almarhumah. Namun, baru beberapa ratus meter dari tempat tadi, sesuatu yang lain terjadi. Suara napas, pendek, berat, dan terdengar dari dalam kabin belakang. Pak Ratno menelan ludah. Ia tidak ingin melihat ke spion lagi. Namun, suara itu semakin jelas. Hah, hah. Suara napas yang berat dan terengah-engah, seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Namun, suara itu tidak berasal dari dirinya. Pak Ratno merasa punggungnya mulai berkeringat. Ia berusaha tetap fokus, tetap melihat ke depan, tetap mengemudi. Namun, sesuatu di belakangnya tidak membiarkannya pergi begitu saja. Perlahan, suara napas itu berubah menjadi sebuah bisikan. Bisikan yang terdengar sangat dekat.
"Pak, kenapa tidak berhenti?" Pak Ratno merasakan tubuhnya nyaris lumpuh. Suara itu tidak berasal dari belakang. Bukan dari peti jenazah. Bukan dari kabin ambulans. Suara itu berasal dari samping telinganya, tepat di belakang bahunya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Pak Ratno langsung menekan pedal gas hingga ambulans melaju lebih kencang. Ia terus membaca doa dalam hati, berharap semua ini segera berakhir. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir, ia melihat cahaya lampu di kejauhan. Rumah duka. Pak Ratno menghela napas lega. Ia segera memasuki area rumah duka dan menghentikan ambulans di halaman depan. Ia ingin segera turun dan melaporkan semua yang terjadi. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu, ia melihat sesuatu di kaca spion. Sosok wanita itu masih ada di dalam ambulans. Duduk diam di kursi belakang. Menatapnya. Tersenyum. Pak Ratno tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Dengan terburu-buru, ia keluar dari ambulans dan berlari ke arah keluarga jenazah yang sudah menunggu. Seorang pria tua, ayah dari almarhumah, menatapnya dengan heran. "Pak, kenapa wajah Anda pucat sekali?" tanyanya. Pak Ratno masih terengah-engah. Ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Namun, sebelum ia sempat bicara, pria tua itu melanjutkan. "Terima kasih sudah mengantarkannya pulang." Pak Ratno menoleh ke arah ambulans. Jendela belakang kendaraan itu kini kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kain putih yang terlipat rapi di atas tandu, tanpa ada tubuh di dalamnya. Pak Ratno masih berdiri terpaku di halaman rumah duka. Dadanya naik turun, berusaha mengatur napas setelah perjalanan penuh teror yang baru saja ia alami. Keringat dingin masih membasahi tubuhnya. Meskipun udara malam terasa menusuk kulit, ia menatap ambulans dengan pandangan penuh kebingungan dan ketakutan. Beberapa menit lalu, ia jelas melihat sosok wanita itu duduk di kursi belakang. Namun kini, jendela belakang hanya menunjukkan kegelapan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ayah almarhumah, seorang pria tua dengan wajah letih, menepuk bahunya pelan. "Pak, jenazahnya ada di dalam, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Pertanyaan itu membuat tenggorokan Pak Ratno terasa kering. Ia menoleh ke pria itu, lalu kembali menatap ambulans. Perasaan ragu mulai menyelimutinya. Benarkah jenazah itu masih ada di dalam? Atau semua yang ia alami tadi bukan sekadar halusinasi? Dengan langkah berat, ia berjalan ke belakang ambulans. Tangannya sedikit gemetar saat meraih pegangan pintu. Ia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan satu tarikan cepat, ia membuka pintu belakang ambulans. Dan saat itulah jantungnya terasa berhenti. Peti jenazah itu kosong. Pak Ratno mundur beberapa langkah. Matanya membelalak tidak percaya. Kain putih yang seharusnya membungkus tubuh jenazah kini tergeletak berantakan di atas tandu, seakan baru saja dibuka dengan paksa. Tidak ada tubuh di sana. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah terbaring di dalamnya. Pak Ratno menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Ia sendiri yang memastikan jenazah itu dimasukkan ke dalam ambulans. Bahkan sepanjang perjalanan, ia merasakan kehadirannya, atau mungkin lebih tepatnya, teror dari keberadaannya. Tapi sekarang, jenazah itu menghilang. Ayah almarhumah yang berdiri di sampingnya ikut terkejut. Wajahnya yang tadi penuh kesedihan kini berubah menjadi pucat. "Apa maksudnya ini, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Ratno tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Para keluarga yang menunggu mulai berkerumun, berbisik-bisik dengan nada panik. Seorang wanita parubaya, mungkin ibu almarhumah, langsung menangis histeris. "Di mana anak saya?" Pak Ratno hanya bisa berdiri terpaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun, pikirannya mulai berputar, mencoba mencari jawaban. Ia mengingat kembali kejadian di rumah sakit sebelum ia berangkat mengantar jenazah. Para petugas forensik mengatakan bahwa wanita ini adalah korban kecelakaan. Tapi, benarkah itu? Atau ada sesuatu yang mereka sembunyikan?
Pak Ratno menarik napas dalam dan mencoba mengingat cerita-cerita yang pernah ia dengar dari rekan-rekannya di rumah sakit. Rumah sakit tempatnya bekerja memang terkenal angker. Banyak yang mengatakan bahwa ada arwah-arwah penasaran yang masih bergentayangan di sana, terutama dari pasien yang meninggal dengan cara tidak wajar. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang seorang wanita muda yang sering terlihat berkeliaran di lorong rumah sakit. Wanita itu dikatakan mengenakan gaun putih dan sering muncul di sekitar ruang jenazah. Banyak yang mengira itu hanya cerita karangan para perawat yang bekerja shift malam. Namun, kini Pak Ratno mulai berpikir, apakah wanita yang ia antar malam ini adalah arwah yang sama? Dan jika benar, siapa dia sebenarnya? Tiba-tiba, seorang pria muda dari keluarga almarhumah mendekat. Ia tampak pucat, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda dari yang lain. "Kami harus bicara, Pak," katanya pelan. Pak Ratno menatapnya dengan bingung. Pria itu melirik ke arah keluarga yang masih ribut bertanya-tanya tentang keberadaan jenazah, lalu menarik Pak Ratno menjauh dari kerumunan. Mereka berjalan ke sisi ambulans, di mana suara orang-orang tidak terlalu terdengar. "Saya adiknya." Pria itu memperkenalkan diri. Suaranya lirih, seolah takut seseorang akan mendengar. "Saya mau bilang sesuatu, tapi tolong jangan bilang ke keluarga saya dulu." Pak Ratno hanya mengangguk, masih tidak tahu apa yang akan dikatakan pria itu. Adik almarhumah menarik napas panjang, lalu berbisik, "Kakak saya, dia bukan korban kecelakaan biasa." Pak Ratno merasakan tubuhnya menegang. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Pria itu menunduk, tampak ragu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan. "Kakak saya dibunuh." Jantung Pak Ratno serasa berhenti. Ia menatap pria itu dengan ekspresi terkejut. "Kecelakaan itu hanya alasan," lanjutnya. "Sebenarnya, kakak saya sempat menghilang selama beberapa hari sebelum ditemukan tewas." Pak Ratno semakin merasakan ada sesuatu yang salah sejak awal. "Lalu, siapa yang membunuhnya?" tanyanya hati-hati. Pria itu menggeleng. "Kami tidak tahu. Polisi bilang mereka masih menyelidikinya." "Tapi," ia melanjutkan dengan suara bergetar, "yang paling menyeramkan adalah, waktu jasad kakak saya ditemukan, tubuhnya tidak utuh." Pak Ratno menelan ludah. "Ada bagian tubuh yang hilang," lanjutnya, "dan sampai sekarang belum ditemukan." Sekujur tubuh Pak Ratno terasa dingin. Ia mulai menyadari sesuatu. Wanita yang ia antar tadi, wanita yang muncul di ambulans, yang berbicara dengannya, yang menampakkan diri di spion, mungkin bukan sekadar arwah penasaran. Mungkin dia masih mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, mencari bagian tubuhnya yang hilang. Pak Ratno mulai menghubungkan semua kejadian yang ia alami sepanjang perjalanan. Bisikan lirih yang terus-menerus berkata, "Pak, kenapa tidak berhenti?" Suara tangisan dan tawa dari radio. Tangan yang menyentuh bahunya. Ketukan dari dalam peti jenazah. Serta wajah mengerikan yang menatapnya dari jendela ambulans. Mungkinkah arwah wanita itu mencoba mengatakan sesuatu kepadanya? Mungkinkah dia tidak ingin diantar ke rumah duka karena jasadnya belum lengkap? Mungkinkah dia masih menunggu keadilan atas kematiannya? Pak Ratno menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran-pikiran itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, apa yang ia alami malam ini bukan sekadar gangguan makhluk halus. Ini adalah sebuah pertanda, sebuah permohonan. Wanita itu tidak hanya gentayangan, dia ingin seseorang menemukan kebenaran di balik kematiannya. Dan entah mengapa, ia memilih Pak Ratno sebagai saksinya. Pak Ratno masih berdiri di samping ambulans, berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. Adik almarhumah menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Pak," katanya pelan, "tadi selama perjalanan, apakah kakak saya muncul di hadapan Anda?" Pak Ratno terdiam sejenak. Ia bisa saja berbohong, mengatakan tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Namun, setelah semua yang ia alami, ia tahu bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan. Ia menatap pria itu dengan serius, lalu mengangguk pelan. Adik almarhumah menutup mulutnya dengan tangan,
Matanya berkaca-kaca. Berarti benar, bisiknya. Nyaris tidak terdengar. Pak Ratno tidak menjawab. Ia hanya menatap ambulans sekali lagi. Dan saat itu juga, ia sadar, wanita itu belum pergi. Dia masih ada di suatu tempat, menunggu sesuatu yang belum selesai. Menunggu agar kebenaran tentang kematiannya terungkap. Dan mungkin, menunggu bagian tubuhnya yang hilang ditemukan. Pak Ratno berdiri di samping ambulans dengan tubuh yang masih gemetar. Keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Meskipun malam itu udara terasa begitu dingin, pikirannya masih kacau, mencoba memahami semua kejadian yang baru saja ia alami. Peti jenazah yang kosong, sosok wanita misterius yang terus mengganggunya sepanjang perjalanan, dan pengakuan dari adik almarhumah bahwa kakaknya bukan sekadar korban kecelakaan biasa, melainkan korban pembunuhan yang tubuhnya ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Jadi, wanita itu belum tenang. Pak Ratno menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia kembali menutup pintu belakang ambulans dan berjalan ke kursi kemudi. Ia harus pergi. Ia tidak bisa berada di tempat ini lebih lama lagi. Saat ia duduk kembali di kursi sopir, Pak Ratno menutup matanya sejenak dan mencoba berdoa. Ya Allah, lindungi aku, gumamnya lirih, berharap apapun yang mengganggunya malam ini segera menghilang. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan doanya, Frorom, ambulans tiba-tiba menyala sendiri. Pak Ratno langsung tersentak. Tangannya buru-buru memegang setir, sementara kakinya masih ragu-ragu di atas pedal gas. Bagaimana bisa? Ia belum menyentuh kunci kontak, tetapi mesin ambulans sudah hidup dengan sendirinya. Namun, yang membuatnya lebih merinding adalah radio ambulans yang sebelumnya mati kini kembali menyala, mengeluarkan suara statis yang aneh. Karerhazz. Pak Ratno merasakan jantungnya berpacu lebih cepat. Dan kemudian, di antara suara statis itu, sebuah suara terdengar, pelan, lirih, seperti bisikan yang berasal dari dalam radio. Pak, kenapa tidak berhenti? Pak Ratno tidak mau mendengar lebih banyak lagi. Dengan panik, ia langsung menginjak pedal gas dan melajukan ambulans secepat mungkin, tanpa menoleh ke belakang, tanpa peduli lagi dengan apa yang baru saja terjadi. Ia hanya ingin pergi, secepat mungkin. Perjalanan menuju rumah duka hanya memakan waktu sekitar 5 menit. Namun bagi Pak Ratno, waktu itu terasa seperti seumur hidup. Ia tidak berani melihat ke spion, tidak berani menoleh ke samping, tidak berani memikirkan apapun selain fokus pada jalanan yang ada di depannya. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang terasa begitu panjang dan penuh ketegangan, ia sampai di depan rumah duka. Beberapa anggota keluarga yang masih berkumpul di sana segera mendekat saat melihat ambulans berhenti. Pak Ratno tidak langsung keluar dari mobil. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih belum normal. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu, seorang wanita paruh baya, ibu almarhumah, mendekat ke jendela mobilnya. Pak Ratno menurunkan kaca jendela dengan ragu. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi aneh. Pak, apa Anda baik-baik saja? Tanyanya lembut. Pak Ratno mencoba tersenyum, meskipun jelas raut wajahnya masih menyimpan ketakutan. Iya, Bu, hanya sedikit lelah, jawabnya singkat. Wanita itu mengangguk pelan, lalu menatap ambulans dengan sorot mata yang entah kenapa membuat Pak Ratno semakin tidak nyaman. Kami sangat berterima kasih karena Bapak sudah mengantarkan anak kami, katanya dengan suara lirih. Tapi, ia terdiam sejenak. Anak saya sering menampakkan diri sejak meninggal. Pak Ratno langsung merasakan bulu kuduknya meremang. Wanita itu melanjutkan, beberapa kali keluarga kami melihatnya berdiri di dekat rumah, atau duduk di teras, seolah ingin masuk, tapi tidak bisa. Pak Ratno tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, berusaha menyembunyikan ekspresi paniknya. Wanita itu kembali menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Mungkin dia ingin pulang,
katanya pelan. Pak Ratno menggigit bibirnya. Ia tahu betul bahwa arwah itu memang ingin pulang. Tapi bukan hanya pulang, ia juga ingin seseorang menemukan bagian tubuhnya yang hilang. Dan mungkin, meminta keadilan atas kematiannya. Malam itu, setelah menyerahkan ambulans kepada pihak rumah sakit, Pak Ratno mengambil keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Ia akan pensiun. Sudah lebih dari 20 tahun ia menjadi sopir ambulans. Selama itu, ia sudah melihat berbagai macam kematian, baik yang wajar maupun yang tragis. Namun, kejadian malam ini adalah batasnya. Ia tidak bisa lagi mengantar jenazah setelah apa yang ia alami. Ia tidak ingin mengalami teror seperti ini lagi. Ia tidak ingin menjadi saksi bagi arwah-arwah yang belum tenang. Esok pagi, ia akan mengajukan pengunduran dirinya. Ia ingin meninggalkan semua ini dan menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Namun, ternyata, teror itu belum benar-benar berakhir. Pak Ratno baru saja selesai membereskan barang-barangnya di loker rumah sakit ketika tiba-tiba radio ambulans yang ada di parkiran menyala sendiri. KRRHZZ. Pak Ratno langsung membeku di tempat. Semua orang sudah pulang. Parkiran ambulans sudah kosong. Namun radio dari salah satu ambulans yang diparkir di sana tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dan kemudian, sebuah suara terdengar dari dalam radio. Suara yang sangat dikenalnya. Suara seorang wanita. Suara yang selama perjalanan tadi terus berbisik kepadanya. Namun kali ini, tidak ada tawa menyeramkan. Tidak ada tangisan. Tidak ada suara mengerikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Yang terdengar hanyalah sebuah kalimat pelan. Kalimat yang membuat tubuh Pak Ratno merinding dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Setelah itu, radio kembali mati. Pak Ratno hanya bisa berdiri diam di tempat. Ia tidak tahu harus merasakan apa. Takut, lega, atau mungkin keduanya. Namun satu hal yang pasti, malam itu adalah malam terakhirnya menjadi sopir ambulans. Karena ia tahu, setelah semua yang terjadi, ia tidak akan pernah bisa melupakan wanita yang ia antar pulang malam itu. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.